warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Femilia Padaunan dengan NIM H071241012 dari Prodi Sistem Informasi. Dalam kesempatan saat ini, saya akan mempresentasikan garis besar mengenai materi yang berjudul Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu perkembangan bisnis modern dan peran teknologi informasi dalam era globalisasi. Kita akan membahas mengenai pendahuluan, di mana dalam era bisnis modern tidak bisa dipungkiri bahwa dua kekuatan utama, yaitu globalisasi dan digitalisasi, telah membawa perubahan besar dalam cara perusahaan beroperasi. Globalisasi memperluas jangkauan bisnis skala internasional, sementara digitalisasi melalui teknologi informasi mendorong inovasi dan efisiensi. Kedua hal ini mempengaruhi semua aspek bisnis, dari strategi, operasional, hingga hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, mari kita lihat lebih dalam pengaruh globalisasi terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengaruh globalisasi terhadap bisnis. Globalisasi menciptakan lingkungan bisnis yang saling terhubung lintas batas negara. Perusahaan tidak lagi terbatas pada dasar domestik karena batas geografis bukanlah hambatan yang utama. Pengaruh globalisasi ini dapat dilihat melalui 3 aspek utama. Yang pertama ada ekspansi pasar global. Perusahaan kini mampu memperluas operasi ke berbagai negara, meningkatkan volume penjualan, dan menjangkau lebih banyak konsumen. Namun, ekspansi ini juga membawa tantangan seperti perbedaan regulasi dan fluktuasi nilai tukar yang harus diantisipasi dengan strategi mitigasi risiko. Yang kedua, yaitu kompleksitas rantai pasok global. Rantai pasok menjadi lebih luas dan rumit karena melibatkan banyak pihak dari berbagai negara. Perusahaan harus mengelola logistik, kualitas produk, zona waktu, dan peraturan perdagangan internasional secara bersamaan. Teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mengelola proses ini dengan efektif. Yang ketiga ada kolaborasi internasional. Globalisasi juga mendorong kemitraan lintas negara seperti joint venture dan transfer teknologi. Ini membuka peluang inovasi dan mempercepat adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Dengan kolaborasi ini, perusahaan bisa tumbuh lebih cepat dan memperluas pengaruh globalnya. Poin yang kedua, kita akan membahas mengenai peran teknologi informasi dalam bisnis modern. Dalam poin ini membahas mengenai teknologi informasi kini bukan sekedar alat operasional. Ia telah menjadi pendorong transformasi, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Ada 4 peran utama dalam teknologi informasi dalam dunia bisnis pada saat ini. Yang pertama ada otomatisasi proses bisnis. Melalui otomatisasi, seperti penggunaan REP atau chatbot, perusahaan bisa meningkatkan kecepatan layanan dan mengurangi kesalahan manual. Ini sangat penting untuk mengefisiensi dan pelayanan yang lebih responsif. Yang kedua, ada integrasi data untuk efisiensi operasional. Data dari berbagai sumber bisa diolah secara terpadu. Ini membantu koordinasi antar departemen, mempercepat pengambilan keputusan, dan menghindari duplikasi data. Yang ketiga ada dukungan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan analitik data dan bisnis intelijensi, perusahaan bisa membaca tren pasar, memahami pelanggan, dan merancang strategi yang lebih tepat sasaran. Yang keempat, ada teknologi sebagai pendorong inovasi. Membahas mengenai inovasi digital seperti AI, IoT, dan blockchain membuka peluang model bisnis baru. Teknologi informasi bukan hanya sekedar alat bantu,
tetapi kunci bagi perusahaan untuk tetap relevan dan unggul dalam persaingan global. Uh, Poin yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai lingkungan bisnis modern secara global. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana globalisasi telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis modern. Bisnis tidak lagi terbatas pada batas negara, tetapi harus mampu beroperasi dan beradaptasi dalam lingkungan yang global, dinamis, dan sangat kompetitif. Oleh karena itu, mari kita bahas 4 aspek penting dalam lingkungan bisnis modern secara global. Yang pertama yaitu globalisasi dan dampaknya pada bisnis. Globalisasi telah mengubah paradigma bisnis tradisional menjadi lebih terbuka dan kompleks. Ada beberapa dampak utamanya, diantaranya yang pertama yaitu ekspansi pasar global. Perusahaan kini bisa memperluas jangkauan pasar hingga ke luar negeri yang meningkatkan potensi pendapatan dan skala ekonomi. Tapi di sisi lain, mereka harus menyesuaikan strategi produk dan pemasaran sesuai dengan pasar lokal masing-masing. Yang kedua, ada kompleksitas rantai pasok global. Perusahaan kini tidak hanya mengandalkan pemasok lokal, tetapi juga mengelola rantai pasok dari berbagai negara. Ini tentu menuntut sistem yang efisien dan adaptif untuk menghindari risiko operasional. Yang ketiga ada kolaborasi internasional. Kerjasama lintas negara menjadi kunci. Banyak perusahaan membentuk joint venture atau aliansi strategis untuk mempercepat ekspansi dan adaptasi pasar. Yang keempat ada teknologi sebagai enabler utama, yaitu teknologi informasi memfasilitasi operasional global dengan komunikasi cepat dan pengelolaan rantai pasok terintegrasi secara real time. Poin yang kedua yaitu tantangan regulasi lintas negara. Meskipun globalisasi membuka peluang, regulasi antar negara seringkali menjadi penghambat utama. Yang pertama yaitu kompleksitas perizinan dan kepatuhan. Setiap negara punya aturan sendiri terkait perdagangan, pajak, dan kepatuhan hukum. Ini dapat memperlambat ekspansi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki tim legal yang kuat. Yang kedua, ada risiko hukum dan reputasi. Jika tidak patuh terhadap aturan suatu negara, perusahaan bisa dikenakan sanksi bahkan kehilangan kepercayaan mitra dan konsumen. Poin yang ketiga yaitu fluktuasi ekonomi global. Ketidakstabilan ekonomi global seperti krisis, inflasi, atau perubahan kurs mata uang sangat memengaruhi profitabilitas perusahaan. Yang pertama yaitu profitabilitas terpengaruh nilai tukar. Nilai tukar yang naik turun dapat mempengaruhi harga jual dan margin keuntungan, terutama bagi perusahaan ekspor impor. Yang kedua ada gangguan stabilitas operasional. Krisis ekonomi bisa menurunkan permintaan pasar, menyebabkan pembatalan kontrak, dan mengganggu kelangsungan bisnis. Poin yang keempat, ada inovasi sebagai respons terhadap tantangan globalisasi. Untuk bertahan dalam tantangan globalisasi, inovasi menjadi keharusan. Yang pertama kita akan membahas mengenai penerapan teknologi mutakhir. Perusahaan yang mengadopsi AI atau computing memiliki keunggulan kompetitif dari sisi efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan. Yang kedua ada transformasi model bisnis. Banyak bisnis kini beralih ke model e-commerce atau layanan berbasis langganan untuk memperluas pasar dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Inovasi model bisnis juga memungkinkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi dinamika global. Kita akan membahas mengenai
Perkembangan dan tuntutan bisnis di era digital. Di era digital ini, dunia bisnis mengalami perubahan mendasar. Teknologi digital bukan hanya alat bantu, tapi telah menjadi inti dari strategi bisnis modern, baik dalam menciptakan nilai, meningkatkan efisiensi, maupun memperkuat hubungan dengan pelanggan. Pada bagian ini, kita akan membahas 4 tuntutan utama bisnis yang muncul di era digital. Yang pertama ada evolusi model bisnis dari tradisional ke digital. Sebelum era digital, bisnis lebih banyak dilakukan secara langsung di toko, baik fisik atau kantor. Tapi kini interaksi perusahaan dengan pelanggan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja berkat transformasi digital. Terdapat beberapa macam dari poin ini. Yang pertama ada retail tradisional atau e-commerce. Retail tradisional mengandalkan keadilan fisik dan interaksi, sementara e-commerce memberikan fleksibilitas pada pelanggan untuk berbelanja online serta pengalaman yang lebih operasional berkat data analitik. Yang kedua ada vintage sebagai distributor industri keuangan. Vintage telah mengubah layanan keuangan secara radikal. Pembayaran digital, pinjaman online, hingga investasi melalui aplikasi membuat akses keuangan lebih cepat dan efisien, sekaligus menantang lembaga keuangan tradisional. Poin yang kedua yaitu personalisasi sebagai tuntutan utama pelanggan. Konsumen digital kini menginginkan pengalaman yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Personalisasi bukan lagi nilai tambah, tapi sudah menjadi harapan dasar. Terdapat beberapa macam, diantaranya itu personalisasi dalam rekomendasi produk. Dengan bantuan algoritma dan AI, platform digital dapat memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minat dan riwayat belanja pengguna. Yang kedua ada personalisasi dalam pemasaran. Kampanye promosi juga kini bersifat lebih personal, misalnya melalui email yang menyebut nama pengguna atau iklan media sosial yang disesuaikan dengan usia dan lokasi target audience. Poin yang ketiga ada kecepatan layanan sebagai faktor kritis. Kecepatan menjadi elemen penting dalam memenangkan hati pelanggan modern. Terdapat beberapa macam. Yang pertama ada pentingnya kecepatan pengiriman. Di dunia e-commerce, konsumen mengharapkan pengiriman cepat, bahkan di hari yang sama. Yang kedua, ada respons cepat terhadap keluhan pelanggan, yaitu perusahaan harus sigap menanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan agar kepuasan tetap terjaga. Yang ketiga, ada akses mudah ke layanan pelanggan. Pelanggan ingin kemudahan akses melalui berbagai kanal seperti live chat, media sosial, hingga chatbot 24 jam. Poin yang keempat ada adaptasi organisasi terhadap perubahan cepat. Perubahan cepat seperti yang terjadi saat pandemi menuntut organisasi untuk segera bertransformasi. Terdapat beberapa macam. Yang pertama ada restoran atau kafe. Bisnis kuliner yang biasa mengandalkan kunjungan langsung harus beralih ke sistem pesan antar, promosi online, dan kerjasama dengan aplikasi pemesanan. Yang kedua ada sektor pendidikan. Lembaga pendidikan harus berpindah ke pembelajaran daring. Platform seperti Zoom atau LMS menjadi solusi utama untuk memastikan proses belajar tetap berjalan meskipun tidak sebagai faktor kritis. Dalam dunia bisnis modern, kecepatan layanan adalah kunci utama dalam membentuk kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pelanggan kini menilai sebuah brand tidak hanya dari kualitas produk, tetapi juga dari seberapa cepat dan responsif layanan yang diberikan. Maka dari itu, mari kita bahas 5 elemen utama yang membentuk kecepatan layanan secara menyeluruh.
Yang pertama yaitu pentingnya kecepatan pengiriman produk. Aspek yang pertama sangat nyata dari kecepatan layanan adalah pengiriman produk tepat waktu. Pelanggan ingin barang yang mereka beli sampai dengan cepat dan sesuai dengan estimasi. Terdapat dua macam dari poin ini, yaitu efisiensi dalam rantai pasok. Untuk mewujudkan hal ini, perusahaan harus memiliki sistem supply yang efisien, mulai dari pengelolaan stok, logistik, hingga kerjasama dengan distributor. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi logistik, yaitu teknologi seperti warehouse management system, pelacakan GPS, hingga optimasi rute dengan AI sangat berperan untuk mempercepat proses dan memberikan transparansi status pesanan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu respons cepat terhadap keluhan pelanggan. Respons yang cepat terhadap keluhan juga sangat berpengaruh dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Terdapat dua macam, yaitu sistem penanganan keluhan terstruktur dan juga pelatihan komunikasi responsif untuk karyawan. Poin yang ketiga, ada akses mudah ke layanan pelanggan. Selain cepat, layanan pelanggan juga harus mudah dijangkau. Pelanggan modern ingin dapat menghubungi perusahaan melalui media pilihan mereka, baik itu telepon, email, media sosial, live chat, atau aplikasi mobile. Poin yang keempat yaitu teknologi sebagai enabler utama kecepatan layanan. Teknologi adalah fondasi utama dalam mendukung kecepatan layanan. Perusahaan perlu memanfaatkan berbagai teknologi seperti cloud computing untuk memungkinkan pengelolaan data real time. Yang kedua, otomatisasi proses bisnis, yaitu agar alur kerja tidak tergantung pada input manual. Poin yang kelima yaitu implikasi praktis bagi organisasi. Untuk benar-benar mewujudkan kecepatan layanan, organisasi harus melakukan penyesuaian secara strategis. Terdapat dua bentuk, yaitu investasi dalam infrastruktur teknologi, dan yang kedua, integrasi saluran layanan pelanggan. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai cakupan pengadaan sistem komunikasi, analitik, serta pemeliharaan teknologi agar tetap relevan dan mendukung kecepatan layanan secara berkelanjutan. Yang kedua, menjelaskan mengenai pelanggan seringkali memulai komunikasi melalui satu platform dan melanjutkannya ke platform lain. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan seluruh saluran terintegrasi agar pengalaman pelanggan tetap cepat dan konsisten dimanapun mereka mengaksesnya. Kita akan membahas mengenai bab 2 yaitu pemahaman konsep sistem informasi. Jadi, pada bagian ini kita akan membahas beberapa bagian. Yang pertama itu ada pengertian sistem informasi, yaitu sistem informasi adalah gabungan antara teknologi manusia dan proses yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan manajemen organisasi. Sistem ini membantu organisasi menjadi lebih efisien dan tanggap terhadap perubahan. Komponen utamanya meliputi hardware, software, basis data, jaringan, prosedur, dan juga pengguna. Dalam poin ini terdapat beberapa macam. Yang pertama itu ada definisi sistem informasi, yaitu sistem informasi merupakan sistem yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna dan mendukung operasional serta manajemen operasional. Yang kedua itu ada yang perbedaan antara sistem informasi dan teknologi informasi, yaitu sistem
Sistem informasi fokus pada proses dan fungsi pengolahan informasi, serta teknologi informasi fokus pada alat seperti komputer dan jaringan yang mendukung pada sistem informasi. Yang ketiga itu ada contoh sistem informasi. Di antaranya itu ada perbankan, seperti internet banking memudahkan akses rekening dan transaksi online. Yang kedua ada pendidikan, contohnya itu Siakat yang mengelola data akademik mahasiswa secara digital. Yang ketiga ada kesehatan, yaitu RME membantu dokter mengakses riwayat medis pasien dengan cepat dan akurat. Poin yang kedua, kita akan membahas mengenai lingkungan bisnis modern secara global. Lingkungan bisnis saat ini tidak lagi terbatas oleh batas negara. Globalisasi, teknologi, dan komunikasi telah mendorong perusahaan untuk berpikir dan bertindak secara global. Namun, bersamaan dengan peluang besar, muncul juga tantangan yang harus dihadapi secara strategis. Dalam hal ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada globalisasi dan dampaknya pada bisnis. Globalisasi membuat bisnis menjadi lebih dinamis. Perusahaan kini bisa menjangkau pasar luar negeri, bekerja sama dengan lintas negara, dan menggunakan teknologi sebagai alat utama. Tapi hal ini juga membuat rantai pasok menjadi lebih kompleks dan penuh risiko. Poin yang kedua yaitu tantangan regulasi lintas negara. Setiap negara memiliki aturan bisnis yang berbeda. Perusahaan global harus mematuhi berbagai regulasi agar operasional mereka tetap legal dan aman dari sanksi. Yang ketiga yaitu fluktuasi ekonomi global. Dalam hal ini, nilai tukar mata uang, inflasi, dan krisis ekonomi bisa berdampak besar pada keuntungan dan stabilitas negara. Maka dari itu, perusahaan harus siap menghadapi perubahan ekonomi secara cepat. Poin yang keempat yaitu inovasi sebagai respons terhadap tantangan globalisasi. Untuk tetap kompetitif, perusahaan harus tetap berinovasi, baik dengan mengadopsi teknologi baru maupun dengan mengembangkan model bisnis yang lebih fleksibel dan sesuai dengan tren pasar. Poin yang kelima yaitu implikasi praktis bagi organisasi. Agar mampu bertahan di lingkungan bisnis global, perusahaan harus mengambil langkah yang nyata seperti memasukkan riset pasar, mengelola risiko rantai pasok, patuh terhadap regulasi, siap menghadapi krisis ekonomi, dan terus berinovasi. Dengan memahami tantangan dan peluang global, serta mengambil langkah yang tepat, perusahaan bisa berkembang dan bersaing di level internasional. Selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga yaitu perkembangan dan tuntutan bisnis di era digital. Di era digital, bisnis modern mengalami transformasi besar. Dulu transaksi dan interaksi antara pelanggan dan perusahaan dilakukan secara langsung di toko atau kantor yang berbasis fisik dan tradisional. Namun sekarang semuanya telah beralih ke dunia digital. Dalam hal ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada evolusi modern bisnis dari tradisional ke digital. Perubahan ini bisa kita lihat jelas dalam dua aspek utama. Yang pertama itu pergeseran dari retail tradisional ke e-commerce. Jika sebelumnya kita belanja harus datang ke toko, kini cukup lewat aplikasi atau website dan barang langsung diantar ke rumah. Kedua, muncul vintage sebagai distributor di industri keuangan. Layanan seperti dompet digital, pinjaman online, hingga investasi berbasis aplikasi membuat akses keuangan jadi jauh lebih mudah dan cepat. Poin yang kedua itu ada personalisasi sebagai tuntutan utama pelanggan. Seiring berkembangnya teknologi, pelanggan pun menuntut layanan yang lebih personal. Personalisasi ini kini menjadi kunci utama, terutama dalam dua hal. Yang pertama itu pada rekomendasi produk. Sistem digital kini mampu menyarankan barang yang sesuai dengan minat atau riwayat pembelian pengguna. Kedua, dalam hal pemasaran, iklan yang kita lihat
sekarang bukan lagi acak, tapi disesuaikan dengan perilaku pengguna, mulai dari usia, lokasi, hingga kebiasaan online. Poin yang ketiga itu ada kecepatan layanan sebagai faktor kritis. Selain personalisasi, kecepatan juga jadi faktor penting dalam kepuasan pelanggan. Pengiriman yang cepat, bahkan instan, menjadi harapan yang umum. Begitu juga dengan respon terhadap keluhan pelanggan. Di era media sosial, keterlambatan dalam menangani komplain bisa berdampak besar bagi reputasi bisnis. Karena itu, respon cepat, baik melalui chatbot, email, atau media sosial adalah hal yang sangat krusial. Poin yang keempat adalah adaptasi organisasi terhadap perubahan cepat. Untuk menjawab semua tuntutan ini, organisasi wajib beradaptasi dengan cepat. Contohnya bisa kita lihat pada restoran dan kafe yang kini menyediakan layanan pesan online, pembayaran digital, hingga sistem pemesanan otomatis. Sektor pendidikan juga tidak ketinggalan. Banyak institusi kini mengadopsi sistem pembelajaran daring, platform manajemen kelas digital, dan berbagai aplikasi mendukung proses belajar. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa di era digital ini, perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam cara bisnis beroperasi. Organisasi yang tidak beradaptasi akan tertinggal. Sebaliknya, yang mampu membaca perubahan dan merespons dengan tepat akan tetap relevan dan unggul di tengah persaingan. Selanjutnya, kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu tipe-tipe sistem informasi dan perannya dalam organisasi. Dalam bab ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, bisnis mengalami perubahan yang sangat cepat dan kompleks. Organisasi tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode konvensional untuk bertahan. Salah satu kunci utama untuk menghadapi tantangan ini adalah pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi secara strategis. Dalam hal ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu perkembangan bisnis modern tidak dapat dipisahkan dari teknologi informasi. Dalam hal ini terdapat juga beberapa poin. Yang pertama itu ada globalisasi sebagai pendorong transformasi. Globalisasi telah mengubah cara bisnis beroperasi. Perusahaan kini harus bersaing di pasar global, tidak hanya lokal. Teknologi informasi menjadi jembatan untuk menjangkau pelanggan lintas negara, mengelola operasional global, dan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar internasional. Yang kedua itu ada peran teknologi informasi sebagai enabler utama. Teknologi informasi bukan lagi pelengkap, tapi pendorong utama transformasi bisnis. Dengan teknologi, proses bisnis yang dulu manual bisa diotomatisasi. Akses terhadap data real time memungkinkan perusahaan membuat keputusan lebih cepat dan tepat. Model bisnis baru juga bisa muncul berkat dukungan teknologi seperti layanan berbasis aplikasi atau platform digital. Sekarang kita akan membahas poin yang kedua, yaitu pentingnya pemahaman tentang lingkungan bisnis modern. Dalam hal ini, untuk sukses di era modern, organisasi harus memahami lingkungan bisnis yang makin dinamis. Ini mencakup perkembangan teknologi yang cepat, perilaku konsumen digital, dan tekanan kompetisi global. Dengan pemahaman ini, perusahaan bisa menyesuaikan strategi dan memanfaatkan teknologi secara opsional, bukan hanya mengikuti tren, tapi juga menciptakan tren. Poin yang ketiga itu ada teknologi informasi sebagai kunci keberhasilan organisasi. Terdapat 3 poin. Yang pertama itu adalah cloud computing, yaitu teknologi cloud membuat perusahaan lebih fleksibel. Tidak perlu lagi membangun infrastruktur besar-besaran. Cukup gunakan layanan cloud dan data bisa diakses kapan saja dari mana saja. Ini sangat penting untuk mendukung kerja jarak jauh, skalabilitas sistem, dan efisiensi biaya. Poin yang kedua yaitu e-commerce, logistik digital, yaitu sistem informasi mendukung tumbuh pesatnya e-commerce. Pelanggan bisa berbelanja dengan mudah dan perusahaan bisa melacak stok, pengiriman, dan transaksi secara real time.
Di balik semua kemudahan ini, ada sistem teknologi informasi yang bekerja secara terintegritas. Poin yang ketiga itu adalah komunikasi virtual. Kolaborasi lintas tim dan lokasi kini lebih mudah dengan bantuan teknologi seperti video conference, chat internal, hingga platform kerja bersama. Ini penting terutama bagi perusahaan global atau yang menerapkan kerja remote. Komunikasi jadi lebih cepat dan efisien dan terdokumentasi dengan baik. Uh, jadi, teknologi informasi bukan lagi opsi, tapi kebutuhan utama dalam bisnis modern. Perusahaan yang mampu memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik akan lebih siap menghadapi tantangan global, menciptakan inovasi, dan meraih keunggulan yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Poin yang kedua, kita akan membahas mengenai lingkungan bisnis modern secara global. Jadi, di bagian ini kita akan membahas lingkungan bisnis modern secara global, sebuah aspek penting yang harus dipahami oleh setiap organisasi yang ingin berkembang di pasar internasional. Dalam hal ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu adalah globalisasi dan dampaknya pada bisnis. Globalisasi telah mengubah cara bisnis bekerja. Sekarang, pasar-pasar yang dulunya terpisah telah saling bergabung dan atau terhubung dan menjadi satu ekosistem global yang dinamis. Ini memungkinkan barang, jasa, informasi, bahkan teknologi berpindah melintasi batas negara dengan lebih cepat dan efisien. Bagi perusahaan, globalisasi menawarkan peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, tapi di sisi lain, tantangan juga lebih besar. Mereka tidak hanya harus bersaing dengan pemain lokal, tetapi juga dengan perusahaan internasional yang mungkin punya keunggulan teknologi atau sumber daya yang lebih besar. Untuk mengatasi hal ini, banyak organisasi mulai bergantung pada teknologi informasi dan sistem informasi. Misalnya, mereka menggunakan sistem enterprise untuk mengelola rantai pasok global dan memanfaatkan platform digital untuk memahami kebutuhan konsumen di berbagai negara. Dengan begitu, mereka bisa beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar global. Poin yang kedua yaitu tantangan regulasi lintas negara. Salah satu hambatan terbesar dalam ekspansi global adalah perbedaan regulasi antar negara. Tiap negara punya aturan tersendiri terkait pajak, standar produk, hak kekayaan intelektual, hingga perlindungan data. Jika tidak siap, perbedaan regulasi ini bisa memperlambat ekspansi dan bahkan menimbulkan denda atau masalah hukum. Poin yang ketiga itu ada fluktuasi ekonomi global. Jadi selain regulasi, ada pula tantangan dari sisi ekonomi global yang tidak stabil. 3 faktor utama yang sering memengaruhi operasional bisnis secara internasional adalah krisis keuangan, perubahan nilai tukar mata uang, dan inflasi. Yang pertama itu adalah krisis keuangan global. Krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 2008 bisa menyebabkan pasar tidak lagi stabil. Konsumen cenderung mengurangi belanja, perusahaan kesulitan mendapat pembiayaan, dan harga saham jatuh. Dampaknya penjualan menurun dan profit ikut tertekan. Perusahaan multinasional bisa terdampak langsung karena eksposur mereka terhadap banyak pasar. Yang kedua itu adalah perubahan nilai tukar mata uang. Bayangkan sebuah perusahaan menerima pembayaran dalam dolar Amerika Serikat tapi beroperasi di Eropa. Jika nilai tukar dolar melemah terhadap euro, maka pendapatan yang dikonversi ke mata uang lokal bisa menurun. Ini bisa menggerus laba perusahaan meskipun volume penjualan tidak berubah. Yang ketiga itu adalah inflasi. Inflasi tinggi bisa menurunkan daya beli konsumen dan menaikkan biaya produksi. Perusahaan yang beroperasi di negeri atau negara dengan inflasi tinggi harus membuat keputusan sulit, apakah menaikkan harga dan berisiko kehilangan pelanggan atau tetap menjaga harga dan mengorbankan margin keuntungan. Mereka juga harus siap
menghadapi biaya bahan baku dan tenaga kerja yang terus naik, apalagi jika bahan baku diimpor dari negara dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa lihat bahwa untuk bisa sukses di pasar global, perusahaan tidak cukup hanya punya produk bagus. Mereka juga harus paham dinamika global, mulai dari peluang dan tantangan globalisasi, regulasi antar negara, hingga risiko ekonomi. Dengan begitu, strategi bisnis yang dirancang bisa lebih fleksibel, responsif, dan tentu saja berkelanjutan. Poin yang selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan dan tuntutan bisnis di era digital. Di era digital ini, dunia bisnis mengalami perubahan yang sangat cepat. Organisasi yang ingin tetap relevan harus bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Salah satu cara untuk bertahan adalah dengan mengoptimalkan teknologi digital dalam operasionalnya. Dalam hal ini terdapat 4 poin. Yang pertama itu adalah evolusi model bisnis dari tradisional ke digital. Sebelum era digital, model bisnis lebih bersifat tradisional dengan interaksi langsung antara perusahaan dan pelanggan melalui toko fisik atau kantor. Proses operasionalnya masih manual dan terbatas pada wilayah geografis tertentu. Namun, seiring berkembangnya teknologi, model bisnis beralih ke digital. Perusahaan kini bisa melakukan kegiatan bisnis secara online dengan memanfaatkan platform digital yang memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan tanpa batasan geografis. Digitalisasi juga memungkinkan otomatisasi proses dan integrasi platform yang lebih efisien. Poin yang kedua itu adalah personalisasi sebagai tuntutan utama pelanggan. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi di era digital adalah tuntutan pelanggan akan layanan yang lebih personal. Pelanggan ingin merasa dihargai dan dilayani sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Untuk itu, perusahaan perlu menggunakan teknologi seperti big data dan machine learning untuk menganalisis perilaku pelanggan. Dengan informasi yang terkumpul, perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih relevan dan tepat sasaran. Misalnya aplikasi e-commerce yang menawarkan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian atau penelusuran sebelumnya. Penerapan personalisasi ini sangat penting untuk membangun loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasa dipahami akan lebih cenderung untuk kembali dan menggunakan layanan atau produk yang ditawarkan. Poin yang ketiga itu adalah kecepatan layanan sebagai faktor kritis. Selain personalisasi, kecepatan layanan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Di era digital, pelanggan menginginkan layanan yang lebih cepat dan responsif. Teknologi memainkan peran besar dalam meningkatkan kecepatan layanan. Misalnya, penggunaan chatbot untuk memberikan jawaban instan kepada pelanggan, atau layanan pengiriman barang yang memungkinkan pelanggan menerima produk dalam waktu yang singkat. Kecepatan layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan membantu perusahaan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Poin yang keempat itu adalah adaptasi organisasi terhadap perubahan cepat. Perubahan yang sangat cepat dalam dunia digital menuntut organisasi untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Pandemi COVID-19 adalah salah satu contoh bagaimana perubahan mendadak memaksa banyak perusahaan untuk segera beralih ke sistem kerja dari rumah dan layanan online. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini memiliki keunggulan kompetitif. Tidak hanya teknologi yang perlu diperbarui, tetapi juga budaya dan struktur organisasi. Perusahaan juga harus memiliki mindset yang terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Kesimpulannya yaitu perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara organisasi beroperasi. Organisasi yang bisa manfaatkan teknologi digital dengan baik, baik dalam hal model bisnis, personalisasi, kecepatan layanan, maupun adaptasi terhadap perubahan, akan memiliki keunggulan kompetitif yang besar. Sebaliknya, organisasi yang lambat beradaptasi mungkin akan tertinggal.
Selanjutnya kita akan membahas bab yang keempat, yaitu optimalisasi user journey dan wireframe melalui pemanfaatan data, database, dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Dalam hal ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu adalah uh, pentingnya data dan informasi. Dalam dunia bisnis dan teknologi informasi atau teknologi modern, data dan informasi adalah fondasi utama dalam mendukung pengambilan keputusan. Melalui pengolahan data yang tepat, organisasi dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan mengambil keputusan secara lebih cerdas dan strategis. Maka dari itu, pemahaman atau memahami arti penting data serta bagaimana mengubahnya menjadi informasi yang bermakna sangatlah krusial. Dalam hal ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu adalah definisi data dan informasi. Data dan informasi sering digunakan secara bergantian, tetapi keduanya memiliki makna yang berbeda. Data merupakan kumpulan fakta mentah yang belum memiliki arti, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data sehingga memiliki konteks dan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Data bisa berupa angka, teks, gambar, atau suara yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya statistik penggunaan aplikasi atau log aktivitas pengguna. Namun data ini baru menjadi berguna setelah dianalisis dan diberi konteks, sehingga menjadi informasi. Sebagai contoh, statistik statistik penggunaan bisa diolah untuk mengidentifikasi waktu puncak aktivitas pengguna, yang kemudian menjadi dasar dalam menyusun strategi pemasaran atau pengembangan fitur baru. Poin yang kedua itu adalah peran dalam pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, data memberikan dasar yang objektif dan mengurangi ketergantungan pada intuisi semata. Analisis data yang tepat memungkinkan organisasi merumuskan strategi yang lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Keputusan berbasis data didasarkan pada fakta dan tren historis, misalnya untuk menentukan waktu peluncuran kampanye pemasaran. Dalam desain aplikasi, data digunakan untuk memahami titik-titik kritis dalam user journey, seperti saat pengguna meninggalkan aplikasi. Uh, Hal ini membantu tim desain untuk memperbaiki alur dan meningkatkan pengalaman pengguna melalui wireframe yang lebih optimal. Poin yang ketiga itu adalah contoh penerapan data dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran data ini meresap ke hampir semua aspek kehidupan sehari-hari. Banyak aplikasi yang kita gunakan bergantung pada pengumpulan dan analisis data demi memberikan layanan yang lebih personal dan efisien. Aplikasi cuaca memanfaatkan data historis dan sensor cuaca untuk memberikan prediksi akurat dan membantu pengguna merencanakan aktivitas. Platform streaming seperti Spotify dan Netflix menggunakan data perilaku yang untuk menyarankan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Sementara itu, situs e-commerce seperti Amazon menganalisis data transaksi untuk merekomendasikan produk yang relevan sehingga meningkatkan pengalaman belanja dan kepuasan pelanggan. Jadi, data dan informasi adalah komponen inti dalam sistem informasi yang efektif. Dengan memahami perbedaan keduanya serta bagaimana data dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik, organisasi mampu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih unggul dan strategi bisnis yang lebih adaptif. Sumber data dan cara mendapatkannya. Dalam pengembangan sistem digital, data tidak hanya penting tetapi juga menjadi elemen yang menentukan kualitas dan efektivitas sistem tersebut. Namun data tidak datang begitu saja. Kita harus mengetahui dari mana data berasal dan bagaimana cara memperolehnya. Dengan memahami sumber data serta cara mendapatkannya, pengembang sistem dapat memilih data yang paling sesuai untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat satu poin atau jenis yaitu jenis-jenis
sumber data atau yang dapat bernilai internal dan eksternal. Sumber data terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu internal dan eksternal. Keduanya memiliki karakteristik, keunggulan, dan tantangan tersendiri dalam konteks pengembangan sistem informasi. Sumber data internal berasal dari dalam organisasi sendiri, misalnya data pelanggan, transaksi penjualan, atau laporan keuangan. Sementara itu, sumber data eksternal berasal dari luar organisasi, seperti data dari lembaga pemerintah, media sosial, atau laporan industri. Pemahaman tentang perbedaan ini sangat penting untuk menentukan strategi pengumpulan dan pemanfaatan data yang tepat. Dalam poin ini terdapat beberapa poin lagi. Yang pertama itu adalah sumber data internal. Sumber data internal adalah jenis data yang sudah dimiliki dan dikelola oleh organisasi. Biasanya data ini tersimpan dalam sistem operasional yang digunakan sehari-hari, seperti database pelanggan, riwayat pembelian, dan data inventaris. Karena berasal dari dalam, data ini mudah diakses dan lebih hemat biaya. Selain itu, organisasi memiliki kontrol penuh atas akurasi dan konsistensi datanya. Yang kedua itu adalah sumber data eksternal. Sebaliknya, sumber data eksternal merupakan data yang diperoleh dari luar organisasi. Meskipun tidak langsung tersedia seperti data internal, data eksternal bisa memperkaya wawasan organisasi dalam memahami faktor-faktor eksternal yang memengaruhi bisnis. Poin yang ketiga itu adalah perbandingan dan strategi pengguna. Baik data internal maupun eksternal memiliki peran penting. Keduanya tidak saling menggantikan tetapi saling melengkapi. Strategi terbaik seringkali melibatkan kombinasi keduanya agar sistem informasi yang dikembangkan menjadi lebih komprehensif. Jadi, memahami jenis-jenis sumber data dan cara mendapatkannya adalah langkah awal yang krusial dalam pengembangan sistem informasi berbasis data. Kombinasi cerdas antara data internal dan eksternal, serta perhatian terhadap akurasi dan etika akan menghasilkan sistem yang lebih kuat, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan pengguna serta dinamika pasar. Pada poin ketiga dalam bab ini, kita akan membahas mengenai keuntungan pendekatan database. Jadi, seiring berkembangnya teknologi informasi, pendekatan tradisional dalam mengelola data seperti penggunaan spreadsheet atau file manual menjadi tidak cukup lagi. Banyak organisasi mulai menyadari bahwa data mereka tersebar, tidak terstruktur, bahkan berulang-ulang. Dengan database, data disimpan secara terpusat, dikelola secara sistematis, dan bisa diakses dengan cepat dan aman. Pendekatan ini membuat organisasi lebih efisien, lebih akurat, dan mampu mengambil keputusan secara lebih tepat waktu. Pada poin yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian database dan fungsinya. Secara sederhana, database adalah kumpulan data yang saling terhubung atau saling berhubungan dan disimpan dalam sistem komputer. Data ini disusun dalam bentuk tabel dan dikelola oleh sebuah perangkat lunak yang disebut sebagai Database Management System atau DBMS. Fungsi dari database itu sangatlah vital. Di antaranya yang pertama itu adalah sebagai penyimpanan terpusat. Semua data dikumpulkan di satu tempat sehingga lebih mudah diatur dan diawasi. Yang kedua adalah struktur data yang rapi, membuatnya mudah dipahami dan mudah dikelola. Yang ketiga adalah kemudahan akses, karena pengguna bisa menggunakan berbagai query atau SQL untuk mengambil data dengan cepat. Yang keempat adalah keamanan data, karena database memungkinkan pengaturan hak akses agar hanya pengguna tertentu yang bisa melihat atau mengubah data. Yang kelima adalah pengurangan data ganda, sehingga mencegah redundansi dan memastikan data konsisten. Poin yang kedua itu adalah keuntungan menggunakan database dalam manajemen data. Penggunaan database memberikan banyak sekali keuntungan, terutama dalam manajemen data di organisasi. Beberapa keuntungannya diantaranya yaitu efisiensi penyimpanan data. Database dirancang agar data yang disimpan sama tidak disimpan berulang.
Ini dilakukan dengan teknik normalisasi. Yang kedua itu adalah akses data yang cepat dan tepat. Pengguna bisa mencari data spesifik hanya dalam hitungan detik menggunakan query. Yang ketiga adalah mendukung multi pengguna. Banyak pengguna bisa mengakses database secara bersamaan tanpa saling ganggu. Yang keempat adalah keamanan yang tinggi. Hak akses ini bisa diatur berdasarkan peran pengguna, ditambah fitur audit log, enskripsi, dan autentikasi. Yang kelima adalah skalabilitas. Database bisa menangani pertumbuhan data yang sangat besar seiring waktu. Yang keenam adalah backup dan recovery. Jika terjadi gangguan, database punya sistem pemulihan otomatis agar data tetap aman. Yang ketujuh adalah integrasi dengan sistem lain. Database bisa dihubungkan dengan sistem ERP, aplikasi web, atau mobile melalui API. Dengan keunggulan ini, tidak heran jika hampir semua organisasi saat ini menggunakan database dalam sistem informasi mereka. Poin yang ketiga itu adalah contoh implementasi database dalam organisasi. Untuk memperjelas, kita dapat melihat dari dua contoh nyata penggunaan database. Yang pertama itu adalah di perusahaan retail. Di sini database digunakan untuk menyimpan informasi produk seperti nama, harga, dan stok. Setiap transaksi penjualan juga bisa disimpan lengkap, termasuk siapa yang membeli, apa yang dibeli, dan kapan dibeli. Selain itu, database membantu analisis tren pembelian pelanggan yang bisa digunakan untuk merekomendasikan atau promosi personal. Hasilnya, proses checkout menjadi cepat, stok barangnya bisa dikontrol secara real time, dan pelanggan pun lebih puas. Yang kedua itu adalah di perusahaan manufaktur. Database membantu dalam mengatur jadwal produksi berdasarkan data pesanan dan ketersediaan bahan baku. Semua inventaris mulai dari bahan mentah hingga barang jadi dicatat. Bahkan riwayat pemeliharaan mesin juga disimpan untuk menjamin proses produksi berjalan lancar. Dengan pendekatan ini, perusahaan bisa menghindari overstock, mempercepat proses produksi, dan menjaga efisiensi rantai pasok. Selanjutnya kita akan membahas bab yang terakhir, yaitu bab 5 mengenai proses bisnis dan peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan keunggulan yang kompetitif. Dalam bab ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu adalah definisi dan pentingnya proses bisnis, di mana proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang saling terkait dan dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam organisasi. Yang pertama kita akan membahas poin definisi dari proses bisnis. Jadi proses bisnis adalah serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan secara berurutan maupun paralel, dan semuanya dirancang untuk mencapai suatu hasil yang spesifik. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan atau pemangku kepentingan sekaligus menjaga kelangsungan dan keberhasilan organisasi. Poin yang kedua yaitu pentingnya proses bisnis dalam organisasi. Lalu, mengapa proses bisnis itu penting? Karena proses bisnis memiliki peran sentral dalam kesuksesan organisasi. Tanpa proses yang terstruktur, organisasi akan kesulitan mencapai efisiensi atau produktivitas dan konsistensi dalam pelayanannya. Proses bisnis juga menjadi dasar bagi pengambilan keputusan, pengendalian internal, dan pengukuran kinerja. Poin yang ketiga yaitu hubungan proses bisnis dengan teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung dan mengoptimalkan proses bisnis. Teknologi informasi memungkinkan otomatisasi, integrasi data lintas fungsi, serta peningkatan kecepatan dan akurasi dalam pelaksanaan proses. Contohnya yaitu ERP dan CRM membantu menyederhanakan proses keuangan, produksi, hingga layanan pelanggan. Yang keempat yaitu tantangan dalam implementasi proses bisnis.
Beberapa tantangan utama yang sering muncul mencakup kompleksitas proses itu sendiri, yaitu ketergantungan pada teknologi, serta resistensi budaya organisasi terhadap perubahan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan solusi seperti business process reengineering atau BRP, BPR, sistem backup, serta pelatihan karyawan agar adaptif terhadap perubahan. Poin yang kelima itu adalah implikasi praktis bagi organisasi. Organisasi perlu menyadari bahwa proses bisnis bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang adaptasi terhadap tantangan teknologi dan manusia. Langkah praktisnya bisa berupa evaluasi berkala, pelatihan SDM atau sumber daya manusia, dan penerapan sistem pendukung serta seperti teknologi informasi dan BPR untuk memastikan proses berjalan secara optimal. Poin yang kedua, kita akan membahas mengenai sistem yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam suatu organisasi. Dalam era digital yang kompetitif dan terus berubah, proses bisnis organisasi tidak lagi bisa bergantung sepenuhnya pada tenaga manusia atau sistem manual. Dibutuhkan dukungan dari sistem informasi modern yang mampu menyatukan berbagai aktivitas bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan wawasan strategis bagi pengambilan keputusan. Beberapa sistem utama yang digunakan untuk mendukung proses bisnis ini antara lain ERP, CRM, SCM, dan BI. Masing-masing sistem memiliki fungsi unik dan saling melengkapi dalam menciptakan organisasi yang terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan. Yang pertama kita akan membahas mengenai poin Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem perangkat lunak yang terintegrasi dan dirancang untuk mengelola berbagai fungsi inti organisasi melalui satu platform. Dalam poin ini terdapat beberapa poin lagi. Yang pertama itu adalah fungsi ERP dan dalam proses bisnis. Sistem ERP mengintegrasikan departemen-departemen seperti keuangan, akuntansi, SDM, produksi, distribusi, dan inventaris dengan basis data terpusat dan pembaruan secara real time. ERP memungkinkan koordinasi lintas departemen tanpa redundansi data. Hal ini mempercepat alur kerja, mengurangi kesalahan manusia, dan mengoptimalkan proses mulai dari perancangan anggaran hingga distribusi produk dan pemantauan kinerja. Kedua adalah contoh implementasi dari ERP. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur dalam menggunakan ERP untuk menjadwalkan produksi dan mengelola stok bahan baku jika stok menipis. Sistem akan secara otomatis memberitahu bagian pembelian di sektor pendidikan. Universitas dapat memanfaatkan ERP untuk mengelola data mahasiswa, keuangan, dan jadwal perkuliahan serta terintegrasi. Poin yang kedua yaitu Customer Relationship Management atau CRM, yaitu adalah sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan antara organisasi dengan pelanggannya termasuk calon pelanggan. Terdapat beberapa poin juga. Yang pertama yaitu fungsi CRM dalam proses bisnis. CRM memungkinkan organisasi mencatat dan melacak riwayat transaksi, preferensi, dan komunikasi pelanggan melalui berbagai kanal seperti media sosial, email, dan telepon. Dengan pemanfaatan data pelanggan ini, organisasi dapat memberikan pelayanan yang lebih personal, meningkatkan loyalitas, dan menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan perilaku konsumen. Poin yang kedua yaitu contoh dari penggunaan CRM. Sebuah startup digital misalnya dapat menggunakan CRM untuk merancang kampanye email yang dipersonalisasi sesuai minat pengguna. Bank juga memanfaatkan CRM untuk menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan riwayat transaksi nasabah. Poin yang ketiga yaitu Supply Chain Management atau SCM. Adalah sistem yang mengelola seluruh rantai pasok dari pemasok awal hingga ke tangan konsumen. Terdapat juga beberapa poin. Yang pertama itu adalah peran SCM dalam efisiensi operasional. SCM membantu memprediksi permintaan pasar, mengelola pengadaan dan persediaan,
serta memantau status pengiriman secara real time. Dengan SCM, organisasi dapat mempercepat siklus distribusi, mengurangi biaya logistik, dan meminimalkan risiko kehabisan atau kelebihan stok. Yang kedua itu adalah contoh dari implementasi SCM. Contohnya bisa kita lihat pada jaringan retail besar yang menggunakan data penjualan untuk mengatur distribusi stok ke toko-toko secara otomatis. Yang keempat itu adalah Business Intelligence atau BI. Business Intelligence atau BI adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data serta sehingga menjadi informasi yang berguna dalam mendukung keputusan strategi. Terdapat juga beberapa poin. Yang pertama itu adalah fungsi BI dalam pengambilan keputusan. BI menyediakan berbagai pelaporan dan visualisasi data untuk membantu manajer dan eksekutif memahami kinerja bisnis, tren pasar, serta potensi risiko dan peluang. Sistem ini juga memungkinkan evaluasi KPI secara real time serta mendukung pembuatan proyeksi berbasis data. Poin yang kedua itu adalah contoh aplikasi BI, yaitu perusahaan keuangan dapat menggunakan BI untuk menganalisis portofolio klien dan merespon dinamika pasar. Di sektor pendidikan, universitas menggunakan BI untuk mengevaluasi data akademik dan merancang strategi peningkatan mutu. Rumah sakit pun memanfaatkan BI untuk mengukur kepuasan pasien dan efisiensi pelayanan. Secara keseluruhan, sistem-sistem tadi telah menjadi pilar penting dalam mendukung proses bisnis modern. Implementasi yang tepat dari sistem ini dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi organisasi dalam menghadapi tantangan global yang dinamis. Selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu nilai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau IRP. ERP telah menjadi fondasi utama dalam pengelolaan proses bisnis karena mampu mengintegrasikan berbagai fungsi dan aktivitas operasional dalam suatu platform yang terpusat. Selanjutnya kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu adalah definisi dan fungsi utama ERP. ERP adalah pelengkap lunak manajemen yang memungkinkan organisasi mengotomatiskan dan mengintegrasikan proses-proses bisnis inti seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, hingga layanan pelanggan. Dengan ERP, semua data penting dikumpulkan secara real time dan disimpan dalam suatu sistem terpusat. Ini memungkinkan organisasi untuk menghindari duplikasi data, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Poin yang kedua itu adalah manfaat utama ERP bagi organisasi. Ada beberapa manfaat besar dari penerapan ERP yang bisa dirasakan organisasi. Yang pertama itu adalah efisiensi operasional. Yang kedua adalah integrasi lintas departemen. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir adalah skalabilitas. Poin yang ketiga itu adalah tantangan implementasi ERP. Beberapa tantangan dari ERP ini adalah yang pertama dari sisi biaya. Investasi awal untuk lisensi, perangkat lunak, pelatihan, dan integrasi sistem bisa sangat besar. Yang kedua adalah kompleksitas teknis. Memindahkan data dari sistem lama ke ERP memerlukan keahlian dan koordinasi yang tinggi. Yang ketiga adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak karyawan merasa tidak nyaman dengan sistem baru dan lebih memilih cara kerja lama. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, organisasi bisa mengambil pendekatan strategis, misalnya memilih solusi berbasis cloud yang lebih terjangkau, melibatkan tim teknologi informasi sejak tahap awal, serta memberikan pelatihan intensif kepada pengguna. Poin yang keempat adalah contoh sukses implementasi ERP. Beberapa perusahaan besar telah membuktikan keberhasilan implementasi ERP dalam mendukung operasional mereka. Toyota misalnya menggunakan ERP untuk mengintegrasikan seluruh proses produksi dan rantai pasoknya.
Hasilnya efisiensi meningkat dan biaya operasional menurun. Sementara itu, Unilever mengimplementasikan ERP secara global untuk menyederhanakan sistem IT mereka dan mempercepat pelaporan keuangan di berbagai negara. Yang kelima adalah implikasi praktis bagi organisasi. Agar penerapan ERP benar-benar memberikan manfaat maksimal, ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan dalam organisasi. Yang pertama itu adalah memilih solusi ERP yang tepat. Ini termasuk mempertimbangkan skalabilitas, kompatibilitas, dan apakah ingin menggunakan sistem on-premise dan atau berbasis cloud. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Pengguna yang paham akan sistem akan jauh lebih produktif dan bisa memanfaatkan fitur ERP dengan optimal. Yang ketiga itu adalah manajemen perubahan organisasi. Harus ada komunikasi yang baik dan keterlibatan seluruh tim dalam proses transisi. Yang terakhir adalah evaluasi berkala. ERP bukan sistem yang sekali pasang langsung sempurna. Organisasi harus rutin mengevaluasi performanya dan melakukan pembaruan jika diperlukan. Jadi, sistem ERP bukan hanya soal teknologi, tetapi juga strategi dan kesiapan organisasi, untuk bertransformasi secara digital. Dengan implementasi yang tepat, ERP juga bisa menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan pengambilan keputusan strategis. Yang poin keempat, kita akan membahas mengenai manajemen proses bisnis dan rekayasa ulang proses bisnis atau BPR. Kedua pendekatan ini sering digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing mereka. Meskipun tujuannya serupa yaitu memperbaiki proses bisnis, pendekatan yang digunakan cukup berbeda. Yang pertama itu adalah definisi dan konsep manajemen proses bisnis. BPM adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan alur kerja organisasi. Fokus utamanya adalah menciptakan proses bisnis yang efisien, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan. Dengan BPM, organisasi dapat mengelola proses bisnis dari awal hingga akhir secara terstruktur dan memastikan bahwa proses tersebut dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Yang kedua itu adalah manfaat utama BPM. Apa saja sih manfaat dari BPM? Yang pertama itu adalah efisiensi operasional. BPM memungkinkan organisasi untuk menemukan dan menghilangkan inefisiensi, misalnya duplikasi kerja, langkah proses yang tidak perlu, atau waktu tunggu yang terlalu lama. Yang kedua itu adalah responsif terhadap perubahan. BPM membuat organisasi lebih tanggap terhadap perubahan, misalnya jika ada perubahan teknologi, peraturan, atau permintaan pasar, proses bisnis bisa disesuaikan dengan cepat tanpa harus merombak segalanya. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data. BPM memberi organisasi akses ke data real time. Ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti, bukan hanya asumsi. Yang terakhir adalah pengurangan biaya. Dengan efisiensi yang meningkat, tentu saja biaya operasional bisa ditekan. Organisasi dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih optimal. Poin yang ketiga itu adalah definisi dan konsep rekayasa ulang proses bisnis. BPR adalah pendekatan yang radikal, artinya berbeda dari BPM yang bertahap. BPR mengusung ide yang merombak total proses bisnis yang sudah ada. Yang pertama itu tujuan utama dari BPR adalah mencapai peningkatan kinerja yang drastis. Misalnya perusahaan mungkin ingin mengurangi waktu layanan dari 5 hari menjadi hanya 1 hari. Untuk itu perlu ada desain ulang proses yang sangat signifikan. Yang kedua itu adalah ciri-ciri BPR. BPR memiliki ciri khas. Ia mendorong perubahan besar seperti menghapus divisi tertentu, mengubah struktur organisasi, atau bahkan mengganti teknologi lama dengan yang baru. Jadi bisa dibayangkan pendekatan ini memang cukup menantang dan penuh risiko.
Selanjutnya poin yang keempat adalah perbedaan antara BPM dan BPR. Setelah kita memahami BPM dan BPR secara terpisah, sekarang mari kita lihat perbedaannya. Yang pertama itu BPM, pendekatan bertahap dan berkelanjutan. BPM cenderung dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko dan menjaga stabilitas organisasi sambil terus memperbaiki proses. Yang kedua adalah transformasi menyeluruh dan radikal. Sebaliknya, BPR adalah pendekatan radikal dan menyeluruh. Ini seperti menghancurkan dan membangun kembali. Risiko lebih tinggi, tetapi potensi keuntungannya juga jauh lebih besar. Yang keempat itu adalah implementasi yang memerlukan waktu. Dari sisi waktu, implementasi BPM cenderung lebih cepat karena perubahannya tidak terlalu besar, sedangkan BPR memerlukan perancangan dan waktu yang lebih lama karena transformasinya menyentuh banyak aspek organisasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa BPM dan BPR adalah dua strategi berbeda dalam meningkatkan performa bisnis. BPM cocok untuk perbaikan jangka panjang dan stabil, sementara BPR lebih cocok saat digunakan atau dibutuhkan perusahaan drastis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kita akan membahas poin yang kelima, yaitu teknologi informasi yang dikombinasikan dengan proses bisnis untuk membawa keunggulan kompetitif bagi organisasi. Dalam era digital yang sangat dinamis, organisasi tidak hanya bersaing dalam hal produk atau layanan, tetapi juga dalam cara mereka menjalankan proses bisnis secara cerdas dan efisien. Disinilah teknologi informasi memainkan peran strategis. Ketika teknologi disatukan secara menyeluruh ke dalam proses bisnis, organisasi tidak hanya menjadi lebih responsif, tetapi juga mampu membentuk keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Dalam bagian ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu adalah pengertian keunggulan kompetitif. Terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu adalah pengertian umum. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan strategis yang dimiliki suatu organisasi ketika dapat menawarkan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dibandingkan pesaing. Hal ini dapat berupa harga yang lebih kompetitif, kualitas yang lebih tinggi, pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan keunikan produk dan layanan. Dalam konteks bisnis digital, keunggulan kompetitif seringkali dihasilkan melalui pemanfaatan teknologi yang efektif dan tepat sasaran. Poin yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab keunggulan kompetitif. Terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong terciptanya keunggulan kompetitif. Antara lain yang pertama itu adalah efisiensi biaya, yang kedua diferensiasi produk, yang ketiga yaitu fokus pada pasar tertentu, yang keempat adalah inovasi berkelanjutan, dan yang terakhir adalah kecepatan layanan. Poin yang kedua kita akan membahas mengenai peran teknologi informasi dalam meningkatkan proses bisnis. Juga terdapat beberapa poin. Yang pertama itu adalah otomatisan proses. Teknologi informasi memungkinkan proses bisnis yang sebelumnya manual menjadi otomatis dan lebih efisien. Misalnya proses ERP memungkinkan organisasi mengotomatisasi aktivitas seperti penggajian, pengelolaan persediaan, dan pelaporan keuangan sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua itu adalah personalisasi layanan. Teknologi informasi juga berperan dalam memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan. Dengan sistem CRM dan analisis data, perusahaan dapat memahami preferensi dan perilaku pelanggan secara mendalam, sehingga mampu menyajikan penawaran yang sesuai dan meningkatkan loyalitas mereka. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai teknologi informasi sebagai pendorong inovasi. Juga terdapat beberapa poin. Yang pertama itu adalah inovasi dalam produk dan layanan. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan merancang dan menghadirkan produk-produk baru seperti aplikasi mobile atau layanan berbasis cloud. Inovasi ini meningkatkan nilai produk dan membuka pasar baru. Yang kedua itu adalah pembaruan proses bisnis.
Teknologi informasi mendorong organisasi untuk terus memperbarui dan memperbaiki proses internal. Poin yang selanjutnya itu adalah kecepatan layanan sebagai faktor kritis. Juga terdapat beberapa poin. Yang pertama itu adalah sistem manajemen rantai pasok berbasis teknologi informasi. Memungkinkan perusahaan mengatur logistik secara lebih akurat dan efisien, mempercepat waktu pengiriman produk ke pelanggan. Yang kedua itu adalah respons terhadap keluhan pelanggan. Layanan pelanggan berbasis teknologi informasi seperti chatbot, helpdesk otomatis, dan sistem tiket digital mempercepat respons terhadap keluhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Yang terakhir adalah akses mudah ke layanan pelanggan. Dengan bantuan aplikasi mobile, portal pelanggan, dan media sosial, pelanggan dapat mengakses layanan kapan saja dan dari mana saja. Ini menciptakan kenyamanan dan persepsi positif terhadap organisasi. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.